You. California dreaming about you. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ilham Syah. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang dimana jurnal ini merupakan salah satu tugas UTS saya di mata kuliah Embedded System. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin ya teman-teman, mulai dari judul jurnal yang akan saya review ini seperti yang tampil di layar monitor, kemudian volume tahun, bulan berapa dan tanggal berapa, dan siapa pembuat jurnal ini. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang melaksanakannya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Perancangan Timbangan Pencatat Hasil Panen Otomatis menggunakan Microcontroller berbasis web dan database, yang dibuat oleh Rusdianto, Zulfauzi, Anthony Julius, dan berikut email-emailnya tertera pada layar kaca. Baik, karena untuk untuk menjelaskan beberapa poin tadi, saya sudah merangkumnya dan memasukkannya ke dalam Microsoft Word. Nah, seperti yang tampil di layar. Baik, saya di sini yang pertama nama saya Ilham Syah, NIM saya 171552018150829. Saya berasal dari Sumbawa. Dan di sini saya mengambil jurusan Informatika angkatan 2017. Baik, saya mendapatkan soal dari dosen saya untuk mencari dua referensi jurnal, dan salah satu jurnalnya akan saya review. Nah, tugas pertama yaitu saya akan menjelaskan judul artikel yang direview dan sebutkan sumber penulis. Prosedingnya tadi saya sudah jelaskan bahwa judulnya yaitu Perancangan Timbangan Pencatat Hasil Panen Otomatis menggunakan Microcontroller berbasis web dan database. Dan langsung ke latar belakang permasalahannya, kenapa sih ditambahkan sistem ini di dalamnya. Nah, di sini saya sudah mengambil di dalam jurnal tadi untuk mempermudah teman-teman dan saya termasuknya untuk menjelaskan kepada teman-teman yang latar belakang permasalahannya, yaitu mulai dari hasil pertanian dan peternakan di Indonesia belum tercatat dengan baik. Kalaupun sudah tercatat, tetapi data yang ada belum akurat karena data yang ditetapkan melalui survei langsung ke petani atau peternak, yang dimana mereka terkadang lupa dengan hasil panennya yang dapat di dalam beberapa tahun ke belakang, sehingga terkadang survei yang dilakukan tidak akurat dan data yang didapat kurang cepat sampai ke pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian dan Peternakan. Selain itu, dana yang digunakan untuk melakukan survei tersebut sangat besar karena terlibat banyak orang. Baik, di sini saya akan sedikit memperjelaskan tentang keadaan tentang bagaimana pertimbangan ini dapat diterapkan di suatu tempat. Contoh kecilnya kita bisa ambil
di kampung saya yang berada di Sumbawa. Di sini merupakan daerah yang mayoritasnya adalah seorang petani, yang dimana di sini kami selalu menanam jagung dan padi. Setiap panennya, orang-orang itu yang mengambil hasil panen itu, dia mengambil di petani dengan harga yang gak terlalu, patokannya dari pemerintah yaitu 300.000 per 100 kg. Jadi di sini dibutuhkan ketelitian yang ekstra dalam melakukan pertimbangan. Persoalannya karena banyak sekali orang-orang atau petani di sini melakukan pemanenan secara bersamaan. Jadi untuk penerapannya sangat direkomendasikan di tempat saya ini. Kemudian penjelasan perangkatnya yaitu microcontroller Atamega 328P. Nah, di sini microcontroller Atamega 328P sering dinamakan pengontrolan tertanam atau embedded controller. Merupakan suatu sistem yang mengandung masukan, keluaran memori, dan proses yang digunakan pada produk elektronik seperti pemutaran video pada mobil, telepon, dan mesin cuci. Dapat dilihat bagian-bagiannya mulai dari ICPS for USB interface, tombol reset, slot USB untuk komputer, dan masih banyak lagi. Ya, seperti inilah contoh gambarnya. Lalu kemudian load cell adalah alat elektromagnetik yang bisa disebut dengan transducer, yaitu gaya yang bekerja berdasarkan prinsip reformasi sebuah material akibat adanya tegangan mekanik yang bekerja, kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal listrik untuk menentukan tegangan mekanik berdasarkan pada hasil penemuan Robert Hooke bahwa hubungan antara tegangan mekanik dan deformasi yang diakibatkan disebut renggangan. Renggangan ini terjadi pada lapisan kulit material sehingga memungkinkan untuk diukur menggunakan sensor renggangan atau strain gauge. Selanjutnya PHP. Teman-teman pasti sering mendengarkan kata PHP yang berasal dari singkatan Personal Hypertext Processor, preprocessor adalah bahasa komputer side scripting yang menyatu dengan Hypertext Markup Language HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server side scripting, maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi ke server. Kemudian hasilnya dikirim ke browser dalam format HTML. Mungkin teman-teman akan lebih mengerti, atau teman-teman yang mengambil jurusan informatika pasti tentunya sudah tahu dengan PHP atau HTML ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya bicaranya belepotan. Kemudian masuk ke perancangan sistem. Spesifikasi alat. Yang pertama microcontroller Atamega 328 seperti yang saya gambarnya perlihatkan tadi. Kemudian sensor load cell, Ethernet cell, kabel jumper, solenoid door lock, notebook PC. Nah, kemudian rancangan elektromagnetik gambar 1 berikut menyajikan rangkaian secara keseluruhan sistem lengkap dan satu daya yang digunakan. Baik, seperti ini ya gambarnya, rancangannya. Teman-teman dapat melihatnya sendiri.
Lalu kemudian desain sistem. Setelah mendapatkan inti dari permasalahan, peneliti membuat desain sistem blok diagram sistem pencatat hasil panen otomatis. Nah, contoh alur kerjanya seperti ini ya teman-teman. Mulai dari web server dan database, load cell sensor, kemudian microcontroller Atmega 328P, Ethernet menyambungkan antara microcontroller dengan web server dan database server. Nah, lalu kemudian ke flowchartnya teman-teman. Flowchart sistemnya mulai dari start meletakkan beban pada timbangan, kemudian beban itu akan diproses sehingga menghasilkan hasil dari berapakah berat dari benda tersebut. Kemudian akan ditampilkan hasil timbangan, lalu kemudian selesai. Apabila data tersebut ingin disimpan, maka data tersebut akan disimpan dulu. Data hasil timbangan tersebut akan disimpan ke database, lalu kemudian proses selesai. Kemudian hasil perancangannya. Setelah melakukan analisis kebutuhan komponen dan perangkat pendukung untuk membuat sistem timbangan pencatat hasil otomatis, kemudian dilakukan pembuatan sistem hasil perangkat kerja yang perangkat lunak yang dimana pada gambar berikut. Seperti gambar ini ya teman-teman. Jadi bebannya akan berada di sini nantinya. Kemudian akan dicatatkan lalu dimasukkan ke dalam database kerangka timbangan dalam posisi peletakan sensor load cell. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kerangkanya dibuat dari besi ya teman-teman, supaya kerangka tersebut dapat menahan beban yang berat sekalipun. Nah, seperti ini tampilan loginnya ya teman-teman. Tampilan login, kemudian menu-menu yang terdapat di dalam web tersebut. Nah, yang selanjutnya hasil menu awal sistem. Lalu kemudian pengujian sistem. Pengujian sistem merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dibuat telah selesai dengan direncanakan. Hal itu dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari hasil pengujian sistem, yang dimulai dari power supply sebagai catu daya, sensor load cell, dan harus pembacaan sensor ke dalam interface. Baik, seperti ini ya teman-teman. Tabel 1 pengajuan catu daya, kemudian hasil ukurnya 12, inputnya 12 volt trafo. Pengajuan berikutnya yaitu pengujian terhadap sensor load cell, kemudian ini melakukan untuk mengetahui kalibrasi dari sensor. Hasil dari kalibrasi yang didapatkan disajikan tabel selanjutnya. Ya, seperti ini teman-teman. Nomor 1, alat standar, alat yang biasa digunakan oleh para pembeli atau istilahnya yang mengambil hasil panen itu teman-teman. Dari hasil yang dihasilkan oleh alat standar yaitu 0,1 kg. Kemudian pada alat yang sudah dirancang itu beratnya menjadi 0,11110 kg. Dan terus ya, kemudian hasilnya seperti ini. Lalu ke pengujian interface sistem. Pengujian interface sistem dilakukan dengan melihat tampilan hasil pembacaan sensor load cell. Gambar 9 ini menyajikan hasil sensor yang dibaca pada serial monitor. Ya, seperti ini ya teman-teman. Dari hasil yang tadi kita lihat pada pengujian load cell tadi, seperti ini.
Untuk nilai di bawah 0,5 yang dihasilkan oleh sensor tidak akan dimasukkan ke dalam database karena timbangan diatur hanya akan memasukkan beban minimal 500 gram ke dalam database. Nah, jadi kesimpulannya, penelitian yang telah dilakukan melalui hasil pengajuan dan pengukuran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan sistem timbangan pencatat hasil panen dirancang menggunakan modul microcontroller Atmega 328P. Penghasil ditetapkan sebagai pengendali utama. Perancangan sistem timbangan digital yang dirancang sebagai akses otomatisasi timbangan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga dapat mempermudah seorang untuk melakukan pekerjaan tanpa harus mencatat hasil berat dari beban yang terukur timbangan. Media penyimpanan yang hasil penimbangan catat dalam database sistem yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi sedikit tambahan dari saya. Ya, terkait dari jurnal yang sudah saya jelaskan tadi ini, menurut saya untuk pembuatan timbangan ini sangat diperlukan di wilayah, termasuk salah satunya contoh di wilayah kami di sini di Sumbawa, karena mayoritas pekerjaannya adalah seorang petani. Jadi untuk menghindari kecurigaan antara pembeli dengan penjual, sehingga hasil yang diterima adalah sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.